Nah, ini Pak Lo pasti cerita bisa panjang ini, Pak. Strategi ke-43. Dari zaman dulu sampai sekarang. Saving first, spending later. Ya. Do not save what is left after spending, instead spend what is left after saving. Ya, artinya dahulukan menabung daripada belanja. Ya, ya biasa itu dulu waktu saya masih bekerja, gajinya masih kecil, ya tentu saja begitu dapat gaji uang itu ditabung dulu, ya bukan dibelanjakan dulu. Ya. Karena hemat itu pangkal kaya dan investasi juga pangkal kaya juga. Jadi kita hemat, hidup hemat, sederhana, sehingga kita bisa menyimpan uang banyak, diinvestasikan dan hasilnya bisa jadi besar nanti Pak Lukas. Ya. Ya. Pak Lo Keng Hong, saya pertama kali ketemu Bapak itu Bapak udah kaya sekali tahun 2010. Sekarang Bapak udah tambah kaya. Kalau saya hitung-hitung itu udah bisa 2 kali lipat. Tapi gaya hidup Pak Lo, lifestyle Pak Lo itu masih tetap aja nggak berubah Pak Lo. Ini memang sudah apa ya, udah bawaan lahir seperti itu ya Pak, atau memang ya Pak Lo termotivasi untuk mengikuti Warren Buffett gitu, atau memang ini sesuatu yang memang Bapak udah nggak sadari memang sudah seperti itu. Bapak sendiri nggak sadar kalau Bapak ini udah kaya raya sekali. Gitu. Gaya hidupnya tetap aja. Iya Pak. Seperti tadi Bapak keluarin jam tangan saya yang 600.000, saya beli Seiko, udah saya pakai dari tahun 2005, sudah 15 tahun. Nggak saya ganti-ganti Pak, karena belum rusak-rusak itu. Seiko itu nggak, udah 15 tahun pakai nggak rusak-rusak. Ya. Terus saya juga beli HP yang 200.000, saya datang ke toko HP, kemudian saya tanya, HP mana yang kepada penjual toko, di penjual HP itu, saya tanya HP yang paling murah berapa? Kemudian dia keluarin Nokia itu, ini Pak, HP yang paling murah 200.000. Ya udah saya beli ini aja, saya bilang. Begitu saya bayar, anak saya komen, Pak jangan-jangan kosnya Nokia 200.000 nggak dapet tuh Pak, katanya. Ya saya kan untuk telepon ke pialang saya, untuk order beli, jadi nggak perlu HP-HP yang canggih yang 200.000 juga saya pakai dan suaranya jelas. Begitu Pak, memang sudah menjadi gaya hidup hemat dan sederhana Pak Lukas. Ya. Susah untuk merubah gaya hidup Pak. Ya. Ya, saya dengar pernah ada seorang YouTuber terkenal ya Pak yang mau minta Bapak mengangkat ini ya Pak, kehidupan atau rumah Bapak ini. Tapi Pak Lo menolak ya. Mungkin jangan-jangan dia kaget kalau lihat rumah Pak Lo ya. Ya dia YouTuber yang sangat paling terkenal mungkin di Indonesia saat ini, yang selalu menunjukkan rumah-rumah yang sangat-sangat bagus. Tentu saja saya nggak pede, rumah saya kan nggak bagus, rumah saya sederhana. Ya. Tapi orang-orang yang rumahnya besar belum tentu lebih kaya dari saya. Ya. Karena dia punya uang, uangnya dibelikan rumah. Tapi kalau saya punya uang, uang saya dibelikan saham. Ya. Ya. Jadi Pak. ya kira-kira gitu Pak. Ya, itu yang namanya saving first, spending later ya Pak. Baik Pak Lo, kita lanjut. Nah ini dia. Masih tentang gaya hidup sederhana ini Pak. Silakan Pak. I am not interested in cars and my goal is not make people envious. Don't confuse the cost of living with the standard of living. I am not interested in cars. Ya. Warren Buffett, dia tidak naik mobil Rolls Royce, ya. Tapi dia naik mobil Cadillac yang sudah umurnya 5 tahun, ya.
dia pakai usianya sudah 5 tahun, mobil Cadillac. Dan yang mengejutkan adalah usianya 90 tahun dia masih nyetir sendiri loh. Tidak punya supir ya. Dia masih nyetir sendiri umur 90 tahun, mobil Cadillac ya. Saya rasa modal mobil dia tidak lebih dari $50.000 mungkin ya, 700 juta dia udah pakai 50 tahun. Dia bilang, I am not interested in car. Ya betul, karena dia tidak suka dengan mobil. Karena membeli mobil itu penyusutan, depresiasi. Mungkin Warren Buffett melihat future value dari mobil. Kalau dia beli mobil, future value-nya akan menurun terus, penyusutan, depresiasi, dan ujungnya adalah jadi besi tua. Tapi kalau dia punya uang, dia belikan saham, tentu future value-nya akan beda tuh. Dengan membeli, karena kalau dia beli saham, sahamnya bertumbuh, tiap tahun 20% meningkat harganya, jadi beda banyak dengan mobil ya. Terus dia bilang lagi, and my goal is not to make people envious. Dan saya tidak mau membuat orang menjadi iri hati. Ya. Kalau kita pakai mobil mewah, bisa membuat orang lain iri hati. Kalau orang sudah iri hati terhadap seseorang, maunya dia akan berbuat jahat terus terhadap diri kita kalau orang ada yang iri hati kepada kita. Belum kalau kita pakai mobil mewah, di tengah jalan banyak orang susah. Bagaimana kalau kita resiko dirampok? Resiko dirampok. Ya. Jadi dia juga bilang jangan keliru antara cost of living, biaya hidup, dengan standard of living. Jangan keliru antara biaya hidup dengan standar hidup kita. Cost of living itu sebetulnya murah. Ya, cost of living, makanya jangan dulu. Yang mahal itu gaya hidup. Ya. Cost of living, biaya hidup itu murah, sebetulnya murah. Yang membuat mahal itu adalah standard of living, gaya hidup kita. Ya. Jadi kira-kira demikian penjelasannya Pak Lukas. Kalau bicara tentang mobil ini Pak Loh Keng Hong ada kemiripan dengan Warren Buffett. Saya tahu Bapak punya beberapa mobil, mereknya udah betul Pak, tahunnya yang salah. Kalau boleh tahu harga mobil Bapak yang waktu Bapak beli itu paling tinggi berapa juta, paling murah berapa juta Pak Loh Keng Hong? Yang saya pakai sehari-hari sekarang itu adalah Volvo tahun 95 Pak. Jadi sudah 25 tahun mobil itu. Dan herannya saya, istri saya, anak-anak saya paling suka pakai mobil itu Pak. Kalau istri saya ke pasar pakai mobil itu, kalau saya ke bank juga pakai mobil itu Pak. Paling favorit karena pakai mobil jelek itu paling enak Pak, jadi nggak ada beban rasanya. Itu yang paling murah. Mungkin kalau saya jual 15 juta paling sekarang nilainya, tahun 95 paling harganya 15 juta. Saya juga punya mobil yang paling mahal, harganya 400 juta. Sebetul mobil itu mobil mahal, harganya 2 miliar orang itu beli, mungkin karena depresiasi, penyusutan, akhirnya harga mobil itu turun dari 2 miliar sampai 400 juta dan dia jual. Saya lihat-lihat interiornya masih bersih seperti mobil baru. Ya udahlah, saya beli satu lah mobil yang Mercy S-Class, saya beli satu. Tapi juga sekarang jarang jalan, apalagi sedang pandemi seperti itu. Jadi mobil saya yang paling mahal 400 juta Pak. Iya Pak. Ya, ngomong tentang mobil Volvo itu juga saya sering menikmati mobil itu Pak. Memang enak Pak itu. Kalau mengantar Bapak ke bank gitu ya. Pikir ini mau transfer uang ratusan miliar tapi mobilnya nilainya cuma 15 juta.
luar biasa memang gaya hidup yang sangat sederhana dan bisa menjadi hal yang baik untuk kita tiru. Pak Lo, kita akan lanjut, tapi sebelumnya ada dua hal yang saya mesti ingatkan. Yang pertama adalah ada yang bertanya, ini kartun-kartun ini ada di buku mana? Kartun-kartun ini adanya di buku Wisdom of Warren Buffett. Wisdom of Warren Buffett. Jadi bukan di buku yang kita launching hari ini. Wisdom of Warren Buffett. Yang kedua, karena ini public lecture, mohon Bapak Ibu yang mendengarkan ini jangan merekam dengan alat apapun dan kemudian menyebarluaskan, pasang di YouTube, ya, IG, karena ini adalah properti dari Universitas Prasetya Mulia. Jadi mohon kerjasamanya untuk menghargai property right dari Universitas Prasetya Mulia untuk tidak menyebarluaskan ini tanpa seizin dari Prasetya Mulia. Ya, jadi tolong kerjasamanya. Kita akan lanjut. Silakan, Pak. With each investment you make, you should have the courage and the conviction to place at least 10% of your net worth in that stock. Ya. Setiap investasi kita harus punya keberanian, courage and conviction, punya keberanian dan keyakinan untuk berinvestasi 10%. Ya. Jadi ini terbalik dengan investasi Nabi Nuh. Ya. Investasi Nabi Nuh itu adalah Nabi Nuh memasukkan semua binatang ke dalam kapalnya. Apa aja dia masukin binatang, apa aja dimasukin. Ya. Tapi Warren Buffett bilang kita harus punya keyakinan dan keberanian dan keyakinan untuk berinvestasi 10% dari harta kita di dalam satu saham. Ya. Tentu saja keberanian dan keyakinan itu harus datang dari pengetahuan. Kita tahu apa yang kita beli sehingga kita tahu perusahaan yang kita beli semua dengan kondisi keuangannya, manajemennya semua, sehingga kita tahu dan karena kita tahu jadi keberanian dan keyakinan itu muncul. Dan itu juga dibuktikan oleh Warren Buffett. Investasi dia bukan kecil-kecil, satu saham besar-besar ya di Coca-Cola, di Bank of America, di Apple dan lain-lain. Ya, jadi lebih dari 10% dari kekayaannya dibelikan satu saham. Pak Lo Keng Hong, kalau boleh tahu saham apa yang Bapak invest paling besar ya dari harta Pak Lo ini? Ini kan saham yang udah diketahui publik. Ya kan di situ ada saham saya Petrosi 15%, ya itu coal mining contractor, ya mengerjakan 3 perusahaan besar, satu Freeport sebagai kontraktor di Freeport, tentu saja tidak sembarangan kontraktor bisa bekerja di Freeport. Ya. Yang kedua dia bekerja di coal mining contractor di PT Bayan Resources. Ya. Bayan Resources sekarang perusahaan yang batu bara yang cukup besar dan target dia sampai 30 juta ton lebih batu bara yang akan dihasilkan tahun 2021. Dan salah satu kontraktornya adalah Petrosi dan yang ketiga Petrosi mengerjakan Kideko Jaya Agung ya juga tambang batu bara dulu dimiliki oleh Korea, sekarang dimiliki oleh induk perusahaan dari Petrosi. Juga ada memiliki saham Global Mediacom ya yang mungkin semoga tahun ini bisa menghasilkan laba 1 triliun ya karena 9 bulan sudah menghasilkan laba 747 miliar. Semoga kalau kita setahunkan ya kurang lebih 1 triliun, semoga bisa tercapai. Dan ada lagi saham-saham saya yang besar-besar, tapi karena belum sampai 5%, jadi publik belum mengetahui. Ya. Sebetulnya saya juga punya saham-saham perusahaan yang besar-besar, yang pada saat ini mungkin baru 4%, 4% lebih. Ya.
Semoga kalau sahamnya tidak naik, saya bisa mendapatkan 5% lebih. Demikian Pak Lukas. Ya, ada yang menarik di sini kalau kita pakai contoh saham Gajah Tunggal nih Pak, yang udah diketahui publik ya. Ini kan Pak Lo ini kan perusahaan kan waktu itu masih rugi nih. Nah, Pak Lo punya courage dan conviction itu untuk membeli saham itu, dan ternyata terbukti di kuartal 4-nya kan dia bagus ya. Sehingga tahun 2020 bukannya rugi tapi jadi untung. Tapi waktu Pak Lo masuk waktu pandemi itu kondisi masih rugi sampai kuartal 3. Nah, Pak Lo mungkin bisa cerita bagaimana kita bisa punya courage maupun conviction ini Pak untuk membeli saham-saham yang seperti ini. Kalau orang lain kan mau bukti dulu baru beli. Kalau ini kan nunggu bukti baru beli kan biasanya udah terlambat kan, harga saham udah naik. Nah, kalau Pak Lo ini tipikal yang punya keberanian ini Pak. Apakah ini hanya bodoh nekat atau ada calculated risk atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan dengan contoh saham Gajah Tunggal ini Pak. Gajah Tunggal itu rugi karena kerugiannya kurs, Pak, kerugian kurs. Ya, kerugian kurs karena dia punya utang dolar yang besar. Ketika rupiah menguat, tentu saja kerugian kursnya bisa hilang. Kerugian kursnya bisa hilang, jadi perusahaan ini bisa berbalik untung, Dan saya melihat kinerja Gajah Tunggal ini di tahun lalu luar biasa bagus. Beban penjualan bisa turun 300 miliar. Ya. Beban penjualan bisa turun 300 miliar. Beban umum dan administrasi bisa turun. Beban bunga bisa turun. Jadi beban-beban semua bisa turun semua. Jadi pasti kinerjanya bagus ya. Semoga di tahun 2021 kinerjanya bisa lebih bagus karena perusahaan berhasil menurunkan beban-beban yang cukup besar, beban bunga, beban umum dan administrasi, dan juga beban penjualan sampai 300 miliar bisa menurun. Demikian Pak Lukas. Ya, artinya courage dan conviction itu datang dari karena Bapak itu menganalisis ya Pak. Jadi tahu sebenarnya apa yang terjadi di Gajah Tunggal ya, dan punya perhitungan-perhitungan mungkin berdasarkan dengan pengalaman Bapak di masa lalu bahwa perusahaan ini bisa turn around. Dan ternyata setidaknya sampai saat ini terbukti di Q4 perusahaan ini bisa turn around. Terima kasih Pak Lo untuk pembelajarannya. Yang berikutnya adalah ini Pak. Risk can be greatly reduced by concentrating on only a few holdings ya. Resiko itu bisa menurun dengan hanya memegang beberapa saham ya. Sebetul ini hampir sama, mirip-mirip dengan kata-katanya yang kalau bisa minimal 10%. Kalau bisa dia bilang put all eggs in one basket ya, hampir sama. Jadi sebetulnya hanya beberapa ya. Karena membeli saham beberapa saham itu berarti betul-betul dia tidak sembarangan beli semuanya dengan investasi Nabi Nuh, semua binatang dimasukin ke kapalnya, semua saham dibeli, tapi dia hanya betul-betul perusahaan yang perusahaan yang bagus, a wonderful company, ya wonderful company, dan harganya juga tidak overprice, harganya wajar, ya harganya tidak mahal. Dan itu perusahaan yang sangat bagus sekali, punya bisnis yang bagus dalam jangka panjang sehingga dia membelinya Pak. Ya. Baik Pak Lo. Nah ini menarik ini Pak. Saya tahu Pak Lo sendiri kan dulu S1-nya sastra Inggris ya Pak Lo, bukan belajar matematika Pak. If calculus or algebra were required to be a great investor, I had to go back to delivering newspaper ya. Jika kalkulus dan aljabar itu dibutuhkan untuk menjadi seorang investor yang hebat, maka saya akan jadi loper koran lagi ya, loper koran. Dulu dia waktu kecil jadi loper koran Pak ya. Jadi cari uang, jadi loper koran.
kalau kalkulus itu syarat untuk jadi investor besar, maka dia harus balik lagi jadi loper koran. Memang untuk menjadi seorang investor besar itu tidak dibutuhkan matematika yang tinggi, ya. Kalkulus itu mungkin isinya ada integral, diferensial, ya, matematika yang rumit gitu loh. Salah satu penyebab saya kuliah di Fakultas Sastra karena saya takut ketemu kalkulus, ya. Karena saya nggak bisa kalkulus, saya nggak bisa integral, diferensial, saya nggak tahu. Jadi untuk menghindari itu saya masuk kuliah di Fakultas Sastra, ya. Dan yang saya ini sebetulnya seorang sastrawan dan yang memwisuda saya juga Sultan Takdir Ali Syahbana. Saya diwisuda oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Beliau adalah pujangga, seorang pujangga dengan novelnya yang terkenal yaitu Layar Terkembang dan Perawan di Sarang Penyamun. Ya. Jadi menurut Warren Buffett itu yang dibutuhkan itu sebetulnya hanya hitung-hitungan sederhana. Ya. Misalnya tambah, kurang, bagi, kali, dan prosentase dan probabilitas. Ya. Jadi sebetulnya untuk menjadi seorang yang hebat hanya dibutuhkan hitung-hitungan yang sederhana tadi, bukan yang rumit-rumit. Ya. Yang rumit, matematika yang rumit itu untuk bidang yang lain. Ya. Tapi untuk menjadi seorang yang hebat tidak dibutuhkan matematika yang rumit-rumit seperti integral dan diferensial, itu tidak dibutuhkan. Jadi untuk menjadi seorang investor yang hebat, pendidikan kita sampai SMA aja sebetul cukup karena tidak dibutuhkan matematika yang rumit. Menjadi seorang investor saham itu hanya sangat mudah dan sederhana, ya. Tidak harus dia punya CFA atau dia memiliki gelar yang tinggi, ya, karena makin dia punya CFA, makin dia pendidikannya tinggi, makin nggak berani beli saham sepertinya. Demikian Pak Lukas. Ya. Oke, terima kasih Pak Lo. Ya. Yang berikutnya ini Pak Lo. If you are an investor, you are looking on what the asset is going to do. If you are a speculator, you are commonly focusing on what the price of the object is going to do, and that's not our game. Ya. Ini bicara tentang perbedaan antara seorang investor dengan seorang spekulator. Ya. Seorang investor itu kata Warren Buffett melihat apa yang perusahaan lakukan, ya. Dia monitor di situ apa yang perusahaan lakukan. Dia lihat mungkin penjualannya, labanya, bebannya, seperti tadi saya bilang Gajah Tunggal ada beban-beban yang menurun. Dia memperhatikan perusahaannya. Tetapi seorang spekulator itu melihat harga sahamnya. Begitu Pak, itu perbedaan dari seorang investor dan seorang spekulator yang digambarkan oleh Warren Buffett. Investor melihat kinerja perusahaannya, sedangkan spekulator itu melihat harga sahamnya. Oke. Mau kemana, ya demikian. Baik Pak. Ini yang berikut Pak, tentang, ya ini sekarang yang sedang seru juga Pak, antara investasi dan spekulasi ya Pak. Banyak saham yang karena di-influence, itu naik cepat sekali, ya walaupun mungkin itu nggak sustainable, ya, tapi itu juga turun, kemudian merugikan orang yang membeli di atas. Silakan Pak. Yeah. Consciously paying more for a stock than it is calculated value in the hope that it can soon be sold for a still higher price should be labeled speculation. Yeah.
Nah, ini dia juga bicara spekulasi lagi. Ya. Dengan sadar membeli saham lebih daripada nilai wajarnya, dengan harapan nanti bisa dijual lebih tinggi. Ya. Ini namanya spekulasi. Seorang spekulator itu dia membeli harga saham yang mahal dengan harapan dia bisa jual lebih mahal lagi. Ya. Beda dengan seorang investor dia membeli saham yang harganya under value, yang salah harga. Ya, artinya harga pasarnya jauh lebih murah daripada nilai intrinsik perusahaan. Dia membeli perusahaan yang harganya seperti dia membeli Mercy harga Avanza, ya. Itu investor. Tapi kalau dia membeli harga saham yang mahal dengan harapan dia bisa menjual lebih mahal lagi, artinya dia itu spekulator. Jadi ini lagi yang membedakan antara investor dan spekulator menurut Warren Buffett. Kalau kita membeli satu perusahaan dengan nilai pasarnya lebih murah daripada nilai perusahaannya, kita seorang investor. Tapi seorang spekulator itu dia membeli lebih mahal daripada harga wajarnya dan dia dengan harapan bisa jual lebih mahal lagi. Demikian Pak Lukas. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjut. Ini temannya Bapak ini yang dulu jualan stok, sekarang jadi beli stok. Yeah. Whether we are talking about stock or stock, I like buying quality merchandise when it marked down. Ya lucu juga. Ini ada yang Bapak bilang ada teman saya di situ, ada lagi namanya lagi tertera di situ lagi. Nama resminya Yunardita ya. Jangan-jangan beliau lagi nonton kita juga nih. Iya, dan artikel tentang Pak Ayung ini, Pak Yunardita ini ada di buku Wise Investor juga, Pak. Beliau kawan saya, tetangga saya, kita sama-sama tahun 2002 tiap hari nongkrong di pialang saham, ya waktu itu namanya Bakti Investama di Green Garden. Beliau dulu memang penjual kaos kaki di Tanah Abang, tapi sekarang beliau menjadi seorang investor saham yang hebat, ya. Seperti Warren Buffett itu dia tetap membeli barang dagangan atau membeli perusahaan, dia membeli yang quality, yang berkualitas, artinya yang bagus. Tapi ketika harga sahamnya turun, ya ingat, ketika dia harganya turun, bukan ketika harganya naik kita membeli, ketika harganya turun. Ya. Jadi dia selalu ingetin kita membeli yang bukan barang rongsokan, tapi membeli a quality merchandise, ya, membeli barang-barang yang berkualitas. Selalu membeli yang berkualitas, harga murah, bukan rongsokan yang murah. Apalagi rongsokan yang mahal, ya. Jadi ada rongsokan, barang rongsokan yang mahal, ada rongsokan yang murah, ada barang yang berkualitas tapi murah. Itu yang dia cari. Barang yang berkualitas ketika harga sahamnya turun. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini tentang orang main baseball yang tidak selalu harus memukul bola yang datang, Pak. Jadi bola yang bagus sajalah yang dipukul. Ini tentang baseball. Kebetulan saya nggak ngerti permainan baseball, nggak pernah saya main baseball dan caranya gimana saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu jangan semua bola yang datang dipukul. Yeah. Tapi tunggu bola yang artinya bukannya bola, tapi tunggu
investasi yang baik, Iya. yang aman, ada perusahaan yang bagus, datang dengan harga yang murah, dengan margin of safety, ya. Jadi itu baru dibeli ya. Jangan semua dibeli aja, tapi yang betul-betul perusahaan yang bagus dengan margin of safety yang besar, yang aman, yang itu yang baru dibeli, Pak. Ya. Ya, Pak Lo, saya ketika menyusun buku tentang Pak Lo, saya baru sadar bahwa Pak Lo dari uang ratusan juta bisa jadi sekian triliun, itu ternyata hanya 10 saham. Artinya tidak perlu memukul banyak bola untuk home run, Pak. Kadang-kadang ada satu saham yang Bapak itu bisa untungnya sampai ratusan miliar. Jadi cukup dengan 10 saham itu bisa membuat Lo Keng Hong dari harta ratusan juta menjadi sekian triliun. Ya, ini adalah maksud dari kata-kata Warren Buffett ini. Tidak semua bola yang datang itu perlu kita pukul. Ya. Karena memukul bola seperti ini menghabiskan energi juga, Pak. Dan dia bisa 3 kali strike out gitu. Ini beberapa lagi, Pak, sebelum kita masuk ke Q&A. It is not that we don't understand the technology business or its product. The reason we don't invest is because we can't understand the predictability of the economics 10-year hence. Ya. Ya. Jadi dia bilang dia bukan nggak ngerti teknologi, tapi dia tidak bisa memprediksi 10 tahun yang akan datang seperti apa perusahaan itu. Betul ya, artinya gitu ya Pak. Dia tidak bisa memprediksi perusahaan itu 10 tahun yang akan datang ya. Kalau dia membeli Coca-Cola misalnya, tentu dia bisa 10 tahun yang akan datang tetap sama seperti itu. Jadi kalau dia membeli perusahaan-perusahaan teknologi, dia tidak bisa memprediksi 10 tahun yang akan datang seperti apa. Ya. Dan dia juga pernah berinvestasi di IBM dan dia juga rugi ya di IBM. Demikian Pak. Ya Pak. Ini Pak. Net return on making a good sale, have the purchase price be so attractive that even a mediocre sale give you good result. Ya. Jangan kita mengharapkan beli mungkin harga obral yang paling bagus, paling rendah, tapi kalau kita sudah membeli yang menarik saja sudah habis dan sales yang sedang-sedang aja bisa memberikan laba yang besar ya. Jadi kita katanya kalau kita membeli saham itu jangan tunggu sampai yang paling rendah ya. Kita tunggu sampai paling rendah ternyata nggak sampai, kita kehilangan kesempatan ya. Dia bilang kalau sudah harga sahamnya sudah menarik ya sudah beli aja lah ya. Dan hasilnya juga akan bagus. Demikian Pak ya. Ya. Pak Lo pernah punya pengalaman seperti itu Kak Pak? Jadi menunggu gitu, dia lebih murah, ternyata nggak jadi malah naik ke atas gitu. Oh tentu banyak Pak ya, tentu banyak. Ada beberapa saham saya pikir saya belilah di harga misalnya di harga 600, 700 gitu ya. Ternyata ketika dia terendah hanya di harga 600, di harga 800 dan saya setelah itu dia terbang ke atas dan saya selamanya tidak punya saham itu ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya beberapa. Ini tentang MOS nih Pak. Pentingnya MOS. Tentang margin of safety ya Pak ya. Ya. On the margin of safety, which mean don't try and drive 9,800 pound truck over a bridge that say it's capacity
10,000 pounds, but go down the road a little, but and find one that say capacity berapa itu? 15,000. Oh, 15,000 pound ya, Cak. Artinya kalau kita punya mobil itu jangan naik jembatan yang hampir pas-pasan, takut jembatannya rubuh ya. Jadi kalau bisa cari punya mobil yang 9.800, jembatannya kapasitasnya 10.000 kan berbahaya. Yeah. Kalau bisa kita cari yang 15.000. Jadi margin of safety kita, margin keamanan kita bertambah besar seperti gitu. Jadi seperti kita membeli saham yang price to book 0,9 dengan yang price to book 0,3, tentu yang lebih aman, yang price margin of safety-nya lebih besar itu ya. Tingkat kerugiannya pun mungkin lebih sulit karena sudah sangat murah saham itu, Pak. Ya. Demikian, Pak. Baik, Pak. Ini yang Pak Lo lakukan nih waktu pandemi kemarin, Pak. The best chance to deploy capital is when things are going down, ya. Yang terbaik untuk menyebar modal kita ketika turun. Ya. When things are going down, ketika pada turun ya. Jadi ya betul Pak. Jadi ketika bulan Maret itu indeks kita turun ke 3.900 ke 4.000 dan saya punya uang dan itu saya beli semuanya sahamnya. Ada saham biasa diperdagangkan 300 tiba-tiba turun ke 142. Saya lihat ada asing pasang 67 juta saham. Langsung saya makan semuanya 67 juta saham itu Pak. Karena pasar yang turun itu adalah peluang emas bagi seorang investor. Dia bisa membeli perusahaan yang bagus dengan harga yang murah, Pak. Ya. Ya. Walaupun mungkin juga Pak Lo pernah juga ya setelah membeli kemudian masih turun, gitu ya Pak. Nah, karena kan sulit ya untuk menebak bottomnya di mana. Pernah seperti itu juga ya Pak Lo ya. Ya. Tentu saja. Kalau kita seperti saya biasa membeli Mercy harga Avanza, ya. Udah murah nih, saya beli Mercy seharga Avanza. Kemudian dikasih diskon lagi lebih besar, dia turun lagi harga sahamnya, misalnya menjadi sepeda motor. Tentu saya akan menambah lebih banyak, Pak Lukas, menambah lebih banyak karena saya tidak stres, tapi saya makin semangat untuk membeli karena wah saya nggak minta diskon, dikasih diskon, saya beli lebih banyak Pak Lukas, begitu. Ya, oke. Yang penting tadi ada conviction, tadi keyakinan ya Pak Lo ya. Ada pengetahuan, ya. Kita tahu apa yang kita beli Pak. Ya. Iya, betul. Jadi itu tetap gabungan antara kepintaran tadi smart, tapi juga ada wisdom ya Pak. Bisa aja dia smart, tapi karena imannya goyah yang lihat harga makin turun, dia malah akhirnya cut loss. Padahal itu masih sangat underpriced. Baik Pak Lo, tinggal 2 nih Pak, sebelum kita masuk ke Q&A. Ini tentang apa ini? In the 64 years Charlie Munger and I have worked together, we have never forgone an attractive purchase because of the macro or political environment or the view of other people. In fact, this subject never come up when we make decision. In the 64 years, selama 54. Oh, 54 years, Charlie Munger and I have worked together, bekerja bersama-sama. Wah, hebat ya. Bisa bekerja sama-sama, nggak ribut nih, berdua nih. Bisa bekerja sama selama 54 tahun, artinya berdua ini sangat toleransi ya. Enggak, orang biasa kongsi setahun aja udah ribut.
ini 54 tahun belum ribut nih. And we have never forgone an attractive purchase. Ya, dan nggak pernah kelewat pembelian yang menarik karena makroekonomi, politik, dan pandangan orang lain ya. Jadi Warren Buffett dan Charlie Munger ini dia tidak melihat makroekonomi, dia tidak melihat politik, situasi politik, dan dia juga tidak mendengar pandangan-pandangan orang ya. Pokoknya kalau dia lihat perusahaan itu bagus dan harganya murah, udah dia beli berdua ya. Dia nggak mau lihat makroekonomi, dia tidak mau lihat situasi politik, dan dia juga tidak mau mendengar pandangan-pandangan orang lain. Bisa kompak selama 50 tahun. Kok saya rasa sebelum beli mungkin debat dulu kali berdua nih ya. Cuman kita nggak tahu dong. Masa oke-oke aja kan berdua ini dua-duanya orang hebat, mestinya ketika ingin membeli satu saham tentu dia berdua diskusi dulu. Tentu debat-debatan juga dia berdua. Tapi herannya setelah debat nggak berantem, tapi terus selama 50 tahun bersama-sama. Demikian Pak, jadi mereka berdua ini beli saham betul karena keputusan mereka sendiri melihat yang kinerja perusahaan, hanya melihat kinerja perusahaan, tidak mau lihat makroekonomi, tidak mau lihat situasi politik maupun pandangan-pandangan orang lain. Demikian Pak Lukas. Apakah Pak Loh Keng Hong juga lebih seperti ini Pak? Sama Pak, karena kita membeli saham yang kita lihat harus kinerja perusahaan itu, kinerja dan nilai perusahaan, jangan dikaitkan dengan makroekonomi, dengan situasi politik maupun pandangan-pandangan orang lain yang bisa menyesatkan. Demikian Pak. Ya, karena pandangannya tadi ya Pak, ya bisa sampai 5 tahun ke depan Pak, tidak hanya tahun demi tahun. Kalau gitu saya bilang ada pandangan orang Pak. Ya, baik. Ya, saya pernah cerita. Ketika saham Indika turun ke 100 lebih, dan saya tahu Indika waktu itu adalah punya tambang terbesar nomor 3 di Indonesia, nilai buku per sahamnya 1.600, harga saham 100 itu terdiskon luar biasa ya. Nilai buku per saham masih 1.600, harga saham 100, dan batu bara ada komoditas yang hari ini harganya 50, besok bisa jadi $100 ya, dalam 1 tahun bisa naik jadi $100. Ketika saya membeli, pialang saya yang baik hati ini mengingatkan saya untuk tidak membeli. Dia bilang, Pak jangan beli Pak. Dia bukan jahat, dia sangat tulus kepada saya, sangat baik agar saya tidak kehilangan uang saya. Untung saya tidak mendengar pandangan orang lain. Kalau saya mendengar pandangan orang lain dan tidak jadi membeli, tentu saya tidak bisa memperoleh keuntungan yang besar di Indika ini, Pak. Demikian, Pak Lukas. Ya, jadi Pak Loh beli di 100, kemudian jualnya itu sempat sampai 4.400. 4.000 lebih, dan saya menjualnya di depan Bapak, waktu semobil dengan Bapak, memakai handphone yang 200.000 itu, Pak. Ya. Ya, pas ada gempa bumi lagi waktu itu. Ada gempa bumi, jadi berhenti dulu sebentar penjualannya, kalau enggak bisa jual lebih banyak tuh Pak. Oke. Terakhir Pak Loh sebelum masuk ke Q&A, strategi yang ke-100. After 26 years of buying and supervising a great variety of business, Charlie and I have not learned how to solve difficult business problem. What we have learned is to avoid them. Jadi Warren Buffett selama berapa tahun itu Pak? Selama 25 tahun Pak. 25 tahun membeli saham itu bersama-sama dengan Charlie. I have not learned to solve difficult. Jadi dia belum pernah belajar untuk memecahkan masalah bisnis. Tapi dia belajar untuk menghindari. Jadi tidak mau beli saham yang bermasalah. Ya, dia tidak mau
masuk ke dalam masalah, tapi dia ketika ada masalah lebih baik dia menghindar, karena menghindari masalah jauh lebih mudah daripada membereskan masalah, Pak. Itu yang kita pelajari dari Warren Buffett. Menghindari masalah jauh lebih mudah daripada membereskan masalah. Demikian, Pak Lukas. Baik, terima kasih Pak Lau. Ya. Kita stop di sini. Yang berikut ini adalah wisdom of Locking Horn, tapi karena waktu kita Itu berhenti. Kita ini jawab pertanyaan aja, Pak. Ya, menjawab pertanyaan. Ya. Ini nanti kita simpan Pak untuk acara berikutnya lagi. Oke. Karena baik, kita ada saatnya untuk Q&A. Ini menarik nih Bapak Ibu, udah bisa follow my Instagram ya, Lukas_Setiatmaja atau Henry Shop. Kita rajin posting setiap hari Senin. Oh ya, ini sedikit sebelum masuk ke acara Q&A, kita akan melakukan value investing ala Locking Horn ini. Ini sebenarnya udah batch yang kelima dulu, beberapa tahun yang lalu saya pernah lakukan. Dan ini kita batasi sampai 50 partisipan aja, jadi nggak banyak-banyak. Kita akan belajar di filosofi strategi investasinya Pak Locking Horn, mencari valuasi dan analisa saham ala Pak Locking Horn. Lalu ada studi kasus dari saham yang sudah diketahui publik ya, dimiliki oleh Pak Locking Horn, yaitu Gajah Tunggal. Kenapa ini Pak Lo tertarik ya saham ini, kita coba bedah. Kemudian satu lagi juga publik sudah tahu, Pak Locking Horn juga punya, itu PNLF ya. Jadi silakan yang tertarik bisa print screen ya, atau di foto baik kamera, bisa menanyakan ke Enike untuk keempat sesi ini. Jadi tidak mudah menjadi seperti Pak Locking Horn, tidak mudah. Jadi kita ingin belajar bagaimana menjadi seperti Pak Locking Horn. Kemudian dari Prastya Mulya ini juga ada S1 Finance dan Banking Program, yang Pak Lo juga sering kita undang mengajar sebagai guest lecture, ya, 1 kali biasanya dalam satu kesempatan mereka kuliah 4 tahun. Yang menarik adalah dari S1 Finance ini, itu program ini merupakan University Affiliation Programnya CFA. Artinya sekitar 70% dari kurikulum dia itu inline dengan program CFA. Nah, ini kelebihan-kelebihannya itu memberikan in-depth financial knowledge. Jadi kalau mahasiswa kita lulus itu biasanya mereka punya pengetahuan yang sangat-sangat lengkap, karena dari A sampai Z itu kita ajarkan. Excellent analytical skill, juga high integrity karakternya, ini penting. Banyak orang pintar tapi tidak bijaksana. Akhirnya dia tidak punya kejujuran dan reputasinya jadi terpuruk. Ini juga secara cepat ya, Research Community, ini kita edukasi ya. Bapak Ibu mulai dari dulu ada komunitas main investor, kemudian kita membentuk komunitas Hungry Stock. Ini cikal bakalnya, ini core membernya yang melakukan tadi tambah knowledge ya, skill dan wisdom. Ya, kemudian role model kami jelas ya, kalau ditanya itu kita mau jadi apa? Kita mau jadi seperti Warren Buffett, kita mau jadi seperti Locking Horn. Ya, this is our role model. Ya, kita berusaha menuju ke sana. Kita setiap minggu ada stock ini, memberi kita insight. Ada temu emiten juga. Ya, kalau Pak Lo berkenan, beliau juga hadir. Dan di sini kita beruntung karena bisa belajar bagaimana cara Pak Lo bertanya dalam rangka menganalisis sebuah saham. Kemudian juga kita ada analis yang memberikan insight-insight tentang sebuah sektor. Temu pakar juga, kita mengajarkan tentang keuangan, investasi, ekonomi. Temu investor atau MI. Kemudian ada riset tim juga di sini yang kita memberikan sebulan minimal 1 kali lah saham yang menurut kita lebih banyak kita menganalisis value stock. Seperti kemarin itu tentang Gajah Tunggal, PNLF. Ini kita coba kupas dengan model prospect, balance sheet, quality, valuation, corporate governance, dan risk. Oke, kita sekarang kembali ke ketiga buku ini. Bapak Ibu yang baru bergabung, yang bertanya, Pak beli di mana? Bapak Ibu bisa beli di Tokopedia. Ya, hanya di Tokopedia. Silakan aja langsung masukkan nama-nama buku ini, nanti ada nama kiosnya. Baik Pak